Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Cihuy di channel yang sama, di MBC Channel, yang akan selalu mengupas tentang permasalahan-permasalahan cuaca hijau dan tutorial-tutorial tentang cuaca hijau. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pantangan-pantangan terhadap cuaca hijau yang nyulam, di mana proses nyulam ini adalah proses di mana cuaca hijau merontokkan bulu-bulunya, sebagian bulu-bulunya ya. Berbeda dengan burung murai dan kacer atau yang lainnya, mereka dinamakan mabung karena merontokkan, mengganti semua bulu-bulunya. Berbeda dengan cuaca hijau yang hanya merontokkan sebagian. Nah, saya akan bahas tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika burung cuaca hijau sedang nyulam, dan apabila dilakukan ini akan merusak kondisi dari cuaca hijau itu sendiri. Bisa menjadi didis, bisa pilek, bisa bersin-bersin, bisa serak ya, bisa serak, terus kemudian hipernya bisa kurang, tarungnya juga bisa berkurang seperti itu. Nah, apa saja pantangan-pantangannya? Simak videonya. Pantangan yang pertama adalah dilarang untuk menjemur cuca hijau. Itu ya. Jadi untuk para sobat kicau mania itu diharapkan untuk bersabar ya. Jadi ketika cuca hijau sudah melakukan proses nyulam, maka sebagai perawat kita untuk menjauhkan dari sinar matahari. Kalau perlu dikerodong atau dibuka separuh gitu ya, atau diablak tapi dalam kondisi ruangan yang sejuk, itu tidak masalah, asalkan satu, jangan dijemur. Kalau dijemur alamat hijau kalian akan didis setelah selesai mabung. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dilarang melombakan cuca hijau ketika dalam proses nyulam ya. Jadi ketika bulu burung cuca hijau kita rontok, nah selama lebih dari 3 hari dari proses rontok itu jangan diadu, sudah jangan dilombakan ya. Jadi kalau misalkan pagi rontok, sorenya dilombakan, itu masih tidak masalah, nggak apa-apa ya. Paling tidak dari perontokan bulu itu 3 hari setelahnya itu sudah diistirahatkan, karena di situ sudah akan tumbuh tunas-tunas bulu ya. Nah, itu akan menghambat proses pertumbuhan dari bulu-bulu tersebut. Nah, yang kedua adalah dilarang melombakan ya. Jadi harus bersabar dulu, biar burung cuca hijau kita ketika selesai mabung, selesai nyulam, itu akan lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah jangan biarkan kotoran cuca hijau menumpuk ketika cuca hijau dalam proses nyulam. Kenapa? Jadi ketika burung cuca hijau kita nyulam ya, itu biasanya kita kan malas nih untuk membersihkan. Nah, itu jangan malas-malas. Minimal 3 hari kita bersihkan. Jangan sampai menumpuk dan tumbuh benih-benih kuman di situ. Kenapa? Karena ketika tumbuh benih-benih kuman di situ, maka akan terhirup oleh cuca hijau kita. Mungkin ada kotoran yang jatuh terus kemudian termakan oleh cuca hijau kita, sehingga cuca hijau kita akan serak ya. Nah, itu biasanya prosesnya di situ. Cuca hijau kita serak, terus kemudian karena banyak kuman-kuman di situ, terhiruplah oleh cuca hijau, sehingga cuca hijau kita bersin-bersin atau pilek seperti itu ya. Jadi dalam proses nyulam mabung itu paling tidak kita juga harus membersihkan kotoran-kotoran cuca hijau, sehingga di situ tidak timbul benih-benih kuman yang dapat membahayakan burung cuca hijau kita. Yang keempat adalah jangan dekatkan burung cuca hijau kita dengan
cucak hijau yang lain atau sejenis ya. Jadi diharapkan dijauhkan, ditaruh di tempat yang lebih tenang. Apalagi cucak hijau yang satunya itu gacor ya. Nah, ketika ini juga nyaut ya, saling saut, maka ini akan mengganggu proses pertumbuhan bulu-bulunya, akan menghambat proses nyulamnya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ketika nanti ini prosesnya selesai, bisa jadi dia yang pertama adalah kurang hiper ya. Jadi sudah dianggap biasa ya, hipernya dia akan berkurang. Terus kemudian kurang tarung juga seperti itu. Itu bisa jadi karena seperti itu juga. Terus jarang mengeluarkan isian ya, ketika di gantangan. Nah, proses-proses mabung ini aslinya sangat penting ya untuk kita untuk kita rawat betul-betul dengan baik cucak hijau kita, sehingga pada saat selesai mabung itu paling tidak performanya tetaplah tidak menurun. Jadi jangan heran ketika banyak burung cucak hijau teman-teman saya gitu ya, ketika mengalami proses mabung terus kemudian ketika selesai kemudian dilombakan, itu performanya menurun ya. Karena apa? Karena proses-proses nyulam tadi itu tidak diindahkan seperti itu. Selanjutnya adalah jangan terlalu sering memandikan. Memandikan boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Jadi mungkin ketika kita lihat ketika kita lihat proses mabungnya sudah 50%, jadi sayapnya mungkin antara ya 5 sampai dengan 5 cm lah, separuh dari pertumbuhannya, itu boleh kita mandikan gitu ya, sampai minimal 1 minggu 1 kali. Sehingga apa? Jadi proses mandi di sini juga sangat penting, tapi jangan terlalu sering juga ya. Jangan terlalu sering. Pentingnya di sini apa? Dia akan membantu memperlancar proses pertumbuhan bulu, sekaligus menjatuhkan zat-zat lilin yang terkandung di dalam dalam bulu-bulu yang tumbuh itu. Dia akan mudah jatuh seperti itu, mudah terkelupas. Kemudian yang keenam adalah jangan berikan cucak hijau dalam proses mabung ini extra fooding yang berlebihan, yang dapat memicu kegacoran cucak hijau ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika misalkan kita berikan extra fooding yang berlebih, misalkan kita kasih kroto, kita kasih ulat, nah ini akan memicu gacornya burung atau tingkat birahinya naik, sehingga menimbulkan gacor burung kita ya, gacor, sehingga dia mengganggu dari proses pertumbuhan bulunya. Kenapa? Karena burung cucak hijau yang lagi nyulam itu tidak fokus dalam proses nyulamnya, sehingga akan menghambat dari pertumbuhan bulu-bulunya tersebut. Itu ya. Jadi yang keenam, jangan memberikan protein yang berlebihan. Kalau misalkan ulat, terus kemudian ulat Hongkong atau kroto, nah itu akan memicu gacornya burung cucak hijau kita, sehingga akan mengganggu proses dari nyulamnya burung cucak hijau kita. Yang ketujuh, jangan terus menerus di full kerodong ya. Nah, ini juga tidak baik ya. Memang pengkerodongan itu mempunyai manfaat tertentu ya, tapi juga tidak boleh mengkerodong secara berlebihan, mengkerodong burung kita secara berlebihan, karena mabung sehingga dikerodong terus, nggak tahu dibuka, jadi tinggal ngasih pakan dikit gitu ya. Itu nggak boleh juga. Karena apa? Burung cucak hijau kita itu butuh sirkulasi udara juga. Jadi paling tidak pagi kita buka resletingnya sebentar ya, 5 sampai dengan 10 menit, baru tutup lagi gitu ya, sehingga ada pergantian udara di situ. Sorenya kita buka lagi gitu ya, atau kita buka separuh, enggak masalah, asalkan jangan dijemur aja, sehingga ada pergantian sirkulasi udara. Itu akan bagus untuk burung cucak hijau kita. Kalau di full kerodong terus, nah ini
apalagi terus bawahnya nggak tahu dibersihkan, ini bahaya kepada burung kita, sehingga akan menimbulkan benih-benih penyakit terhadap burung kita, sehingga kita nanti akan kewalahan untuk mengobatinya. Daripada mengobati, mendingan mencegah, seperti itu. Nah, itu saja pantangan-pantangan, 7 pantangan cucak hijau kita ketika nyulam. Akan fatal akibatnya ketika itu dilakukan ya. Daripada kita mengobati, mendingan kita mencegahnya. Jadi jangan heran ketika ada burung teman-teman kalian, burung teman-teman kita ya, burung cucak hijau teman-teman kita, ketika setelah proses nyulam itu terkadang penyakitan serang, terkadang didis ya, terkadang pilek, atau terkadang hipernya berkurang, atau isiannya malah dia jarang mengeluarkan isian ya. Nah ini karena tadi ya, karena proses dari nyulamnya itu tidak diperhatikan. Jadi pentingnya di sini ya, pentingnya di sini. Jangan heran ketika burung cucak hijau kita disebut hoax seperti itu ya. Jadi proses nyulamnya ini harus ditata betul-betul sehingga hipernya atau performa dari burung cucak hijau kita itu tetap dipertahankan, bahkan bisa meningkat seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya, dan share kepada teman-teman kalian jika bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtrok Mania.